Pagi baik saudara, senang sekali saya Nasri Solisa kembali hadir lagi menemani Anda di Berita Ambon. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda dan berikut berita utamanya. Unjuk rasa bela pedagang Ambon Plaza di Balai Kota Ambon ricuh. Menderita anemia berat dan muntah darah, seorang pengungsi erupsi Gunung Ibu meninggal dunia. Perairan dilanda cuaca buruk, kapal perintis di Pelabuhan Slamet Riyadi Ambon nekat berlayar. Unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perkumpulan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Ambon untuk solidaritas pedagang Ambon Plaza di Balai Kota Ambon berlangsung ricuh. Penyebabnya para demonstran memaksa menemui penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena namun dihalau Satpol PP. Mereka ingin bertemu penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena untuk menanyakan peranan aktif pemerintah Kota Ambon dalam menengahi kekisruhan di Ambon Plaza akibat penerapan tarif sewa ruko yang begitu mahal sehingga mengancam mata pencaharian pedagang. Para demonstran kemudian ditemui asisten 2 pemerintah Kota Ambon, Robi Sapulete. Pemerintah kota tidak bisa mengintervensi sampai kepada hal-hal yang kecil di dalam kebijakan daripada PTM modern multiguna. Namun pemerintah tetap memfasilitasi, mengkoordinasi sehingga bisa mempertemukan antara PTM modern multiguna dengan para pedagang yang ada di sana. Sehingga dalam kesepakatan itu telah disepakati bersama akan ada pertemuan antara modern multiguna dengan para pedagang maupun perwakilan pedagang untuk mencari solusi terbaik menyelesaikan persoalan yang terjadi di Aplas. Hari ini pemerintah Kota Ambon tidak memberikan kepastian kepada masyarakat, khususnya para pedagang, dalam hal ini mempertemukan para pedagang dengan pihak PT Multiguna. Usai menggelar unjuk rasa, mahasiswa membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka segera direspons. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Puluhan pedagang kaki lima Pasar Merdeka Kota Ambon mendatangi kantor Gubernur Maluku di Jalan Patimura. Mereka mendatangi kantor Gubernur Maluku untuk menyuarakan nasib mereka pasca lapak mereka dibongkar paksa oleh Dinas Perindak Maluku serta Satpol PP. Sebab menurut pedagang pembongkaran itu menghilangkan mata pencaharian mereka. Usaha pedagang pun tidak sia-sia. Sebab pemerintah daerah berjanji memberi ruang untuk mereka kembali berjualan di depan Terminal Merdeka Kota Ambon untuk menghidupi keluarga mereka. Artinya terkait dengan hal ini pemerintah Provinsi Maluku sementara melakukan pending terhadap pembongkaran yang ada di Pasar Apung 12. Nah, karena yang melakukan perintah ini adalah Disperindak. Sementara tadi kan pejabat gubernur nyatakan bahwa siapa yang memerintah kalian untuk melakukan penggusuran. Nah, sementara itu terkait dengan tempat-tempat yang pedagang-pedagang yang belum memiliki tempat di dalam itu nanti dicari solusi lagi. Dicari solusi lagi. Kita bayar itu sekitar 70 juta. Iya, untuk 4 kios. Untuk 4 kios. Iya. Sekarang sudah digunakan berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Mestinya berapa tahun? Kalau sesuai yang ada itu dulu, kalau saya salah harusnya 5 tahun. Masalahnya ini kan masih layak. Kalau menurut beta, kecuali yang lapak di depan Mandiri. Oh, yang Apung 3? Ya, itu kan memang sudah rubuh. Wajar saja mungkin memperbaiki atau solusinya. Ini kan cari solusi saja. Seperti apa? Rasa senang gak sih? Oh, bangga yang mana? Melakukan penataan pembersihan di areal jalan nasional
dari jembatan depan pasar Bank BCA sampai dengan jalan di depan Bank Mandiri itu depannya. Kemudian pembongkarannya dilakukan di lokasi lapak yang ada di depan pasar Arumbai, depan pasar Terapung 2 dan 3. Sedang pasar Terapung 1 tidak dilakukan pembongkaran. Sedangkan pedagang yang sudah ada di depan Bank Mandiri maupun pasar Arumbai itu jelas mereka sudah punya namanya di pasar Merdeka Baru, sehingga pembongkaran jelas-jelas pada pedagang yang sudah namanya sudah ada di. Berarti semua pedagang yang di jalan semua di dalam gedung ini. Rasa senang gak sih? Oh, bangga yang mana? Beberapa hari lalu Dinas Perindak serta Satpol PP Maluku membongkar paksa lapak pedagang kaki lima untuk direlokasi ke pasar Merdeka Baru. Pembongkaran paksa dilakukan karena maraknya aktivitas pedagang kaki lima hingga terkesan kumuh dan mengganggu lalu lintas dari dan menuju terminal angkot Merdeka. Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah Maluku sudah berkali-kali menyurati mereka. Namun alasan ekonomi menjadi penyebab pedagang masih bertahan dan berjualan di lokasi ini. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Salah satu pengungsi lansia dampak erupsi Gunung Ibu, Kabupaten Halmahera Barat meninggal dunia usai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo. Pengungsi yang bernama Urisia Dimayu, umur 79 tahun, meninggal karena menderita penyakit anemia berat dan hematemesis atau muntah darah. Jasad Urisia Dimayu telah diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Jadi ada satu pengungsi kami yang baru saja dari jam 15.00 meninggal dunia di Rumah Sakit Jailolo. Jadi yang bersangkutan ini, almarhumah ini memang sudah sakit, kemudian dibawa ke pengungsian. Tadi siang kita evakuasi jam 10 menuju ke Rumah Sakit, mulai Puskesmas dulu, kemudian ke Rumah Sakit Jailolo. Baru tadi sore yang bersangkutan meninggal. Saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Desa Goin. Almarhumah rencana akan dimakamkan di Desa Goin. Anemia berat dan hematomesis. Pasca ditetapkan ke level awas, ribuan korban erupsi Gunung Ibu masih bertahan di lokasi pengungsian Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat karena khawatir keselamatan jiwa. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat. Kepedulian terhadap korban dampak erupsi Gunung Ibu Kabupaten Halmahera Barat terus mengalir. Kali ini bantuan datang dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Bantuan berupa sembako maupun logistik ini terdiri dari 10 unit tenda berukuran besar, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, serta kebutuhan lainnya. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban para korban yang tertimpa musibah. Kita sudah menerima beberapa bantuan, terutama yang tadi malam dari BNPB Pusat. Ada berupa tenda pengungsi, sembako, makanan siap saji, hygiene kit, matras, selimut, masker, dan genset. Jadi semua bantuan yang kita terima sudah kita catat, kita update, kemudian kita salurkan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pengungsi saat ini. Pasca erupsi Gunung Ibu, ribuan warga masih tinggal di sejumlah lokasi pengungsian. Untuk kebutuhan makan, pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, relawan, serta tentara telah membuka posko atau dapur umum di kawasan Desa Gamici, lokasi pengungsian. Warga berharap Gunung Ibu tidak lagi erupsi agar mereka bisa kembali ke rumah masing-masing. Sahril Helmi melaporkan dari Halmahera Barat.